Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Metawati dari Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pemaparan pelaksanaan tugas dari pelatihan PPK ya. Lampiran 6, berita acara hasil pengadaan langsung dan formulir SPK. Berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nomor PBJ /Dinkes/5/2024 pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Kode paket 123456, nama paket jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil, nilai total HPS Rp138.600.000. Metode pemilihan pengadaan langsung: A. Pembukaan penawaran, B. Evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga atau biaya. Berdasarkan evaluasi penawaran, pada skenario buku kerja studi komprehensif untuk pengadaan jasa catering, jamuan rapat, sosialisasi penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, ada dua pelaku usaha catering yang melakukan penawaran di Kota Ek, yaitu CVD dan CVE. CVD melakukan penawaran dengan nilai paket Rp65.000 dengan detail nasi kotak Rp45.000, kudapan dan air mineral Rp20.000. Pada CVE nilai paket Rp60.000 dengan detail nasi kotak Rp40.000, kudapan dan air mineral Rp20.000. Berdasarkan dua pelaku usaha yang melakukan penawaran dan juga berdasarkan HPS yang sudah dibuat oleh PPK, ya, nilai total HPS Rp138.600.000 dengan rincian nasi kotak Rp46.000, kudapan, snack dan air mineral Rp20.000. Dari evaluasi penawaran tersebut, CVE lebih rendah dibanding dengan CVD karena untuk rincian nasi kotak CVE melakukan penawaran Rp40.000 di bawah HPS Rp46.000. Sedangkan untuk kudapan dan air mineral sama dengan harga HPS Rp20.000. Jadi nilai penawaran dari CVE lebih rendah dibanding CVD. Nah, dari evaluasi tersebut maka dinyatakan yang lulus adalah CVE dengan nama Direktur Ahmad. Hasil evaluasi administrasi lulus. Untuk evaluasi teknis, nama peserta CVE, nama Direktur Ahmad, hasil evaluasi lulus. Evaluasi harga dan biaya, CVE Ahmad ya, nama direkturnya dan hasil evaluasi biaya atau harga dinyatakan lulus. Berdasarkan dari evaluasi tersebut maka bagian C, hasil negosiasi biaya adalah sebagai berikut: nilai penawaran 126 juta, nilai penawaran terkoreksi 126 juta, nilai negosiasi biaya 126 juta. 126 juta ini diperoleh dari nilai total paket penawaran CVE 60.000 dikalikan 2.100 box karena pesertanya 2.100 orang. Maka diperoleh total nilai penawaran 126 juta rupiah. Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. TTD Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota Ek. Selanjutnya penyusunan formulir SPK Dinas Kesehatan Kota Ek, Jalan Durak, Selat Panjang, Kota Ek. Surat Perintah Kerja SPK Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Ek, nomor dan tanggal SPK nomor 600 PPK-5-5-2024 tanggal 8 Mei 2024. Nama PPK Metawati SAG, nama penyedia CVE. Paket pengadaan ya, pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Surat undangan pengadaan langsung nomor 20/PP/Dinkes/5/2024 tanggal 2 Mei 2024. Berita acara hasil pengadaan langsung nomor PBJ 33/Dinkes/5/2024 tanggal 6 Mei 2024.
Sumber dana DPA Dinas Kesehatan Kota Ek tahun 2024. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126 juta rupiah. Jenis kontrak lumsum, waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari kalender yang pelaksananya pada tanggal 18 Mei 2024. Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Ek, pejabat pembuat komitmen Metawati SAG NIP 198302-2009-01-2010. Untuk dan atas nama penyedia jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil Ahmad, Direktur CVE. Syarat umum PPK Surat Perintah Kerja 1. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut. A. Menyediakan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. B. Spesifikasi pekerjaan 1. Kuantitas barang 2100 box nasi kotak makan siang plus buah, 2100 box kudapan snack pagi, 2100 botol air mineral 300 ml. 2. Kualitas barang. A. Makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat. Nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani berupa ikan, ayam, sapi halal, minimal berat 100 gram. 2. Lauk nabati bisa berupa tempe atau tahu atau bakwan, sayur atau bergedel, dan buah pisang atau jeruk atau semangka. B. Kudapan snack terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Kemasan berupa box yang tahan air. Waktu pelaksanaan tanggal 18 Mei 2024. Yang keempat, layanan pengiriman. Pengiriman makanan dilaksanakan minimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Kudapan atau snack pagi jam 10 WIB, makan siang jam 12 WIB. 5. Layanan personel. Ada 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap kegiatan pada 10 lokasi 10 kecamatan. Hukum yang berlaku. Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan pada Hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya overhead serta biaya asuransi apabila dipersyaratkan. Yang B, rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Yang keempat, hak kepemilikan. PPK berhak atas kepemilikan semua barang atau bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. B. Hak kepemilikan atas peralatan barang atau bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan pada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia, dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. Yang kelima, cacat mutu. PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis pada penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Yang keenam, perpajakan.
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, biaya, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 7. Pengalihan dan atau subkontrak. Penyedia dilarang atau untuk mengalihkan dan mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, merger, atau akibat lainnya. 8. Jadwal. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. B. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja. C. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. D. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. Poin 9. Asuransi. A. Apabila dipersyaratkan penyedia menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesai pemeliharaan untuk 1. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga. 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. B. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. Poin 10. Penanggungan dan resiko. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK. Sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut, terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personel, cedera tubuh, sakit atau kematian personel, atau kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. B. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. C. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban pertanggungan dalam syarat ini. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri. Jika kehilangan atau kerusakan tersebut akibat tindakan atau kelalaian penyedia. Potensi resiko yang mungkin timbul. 1. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 2. Aspek layanan personel tidak terpenuhi secara maksimal. F. Mitigasi resiko. Selain ada 10 orang petugas yang standby di lokasi, penyedia menyiapkan 1 orang leader dan 1 orang pengelola transportasi. Leader untuk mengkoordinir pekerjaan jasa catering, berkoordinasi dengan pengelola transportasi dalam pengiriman barang konsumsi, dan berkoordinasi dengan petugas yang standby di lokasi. Apabila ada masalah, segera disampaikan pada pihak penyedia supaya ada solusi. 2. Disediakan cadangan bagi petugas yang standby di lokasi supaya apabila ada petugas yang berhalangan atau tidak bisa hadir, ada penggantinya. Poin 11. Pengawasan dan pemeriksaan. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan penyedia. PPK dapat memerintahkan pada pihak lain untuk melakukan pengawasan.
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan penyedia. Poin 12, laporan hasil pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas atau pekerja atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerja. 13. Waktu penyelesaian pekerjaan. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Tanggal penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Poin 14, serah terima pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis pada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. PPK dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu pengawas pekerja atau tim teknis. Apabila terdapat kekurangan atau cacat hasil kerja, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikan atas perintah PPK. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK. 15. Jaminan atau bebas cacat mutu garansi. PPK dibantu tim teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban memperbaiki, mengganti, atau melengkapi barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat ketentuan dalam SPK. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan SPK, PPK akan menghitung biaya perbaikan diperlukan. PPK secara langsung melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban membayar biaya perbaikan atau penggantian sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam. 16. Perubahan SPK. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. B. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan SPK dan disetujui oleh para pihak meliputi menambah atau mengurangi volume tercantum dalam SPK. 2. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan. 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. 4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. C. Rekap surat pesanan menjadi dasar perubahan SPK atau SPK final. Poin 17. Penghentian dan pemutusan SPK. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. B. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk pemutusan SPK dalam yang dilakukan oleh PPK atau pihak penyedia. D. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata. Pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 3. Penyedia lalai, cedera, janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 4. Penyedia tanpa persetujuan PPK tidak memulai pelaksanaan pekerjaan. 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK. 6. Penyedia berada dalam keadaan pailit. 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali. 8.
Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK. 9. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari dan atau 10. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. Poin E, dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia. Penyedia membayar denda keterlambatan apabila ada dan atau penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. F, dalam hal pemutusan SPK dilakukan oleh PPK terlibat penyimpangan prosedur melakukan KKN atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Poin 18, pembayaran. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang telah disepakati oleh PPK dengan ketentuan 1. Penyedia mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2. Pembayaran dilakukan secara sekaligus. 3. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan pajak. B. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% dan berita acara serah terima hasil pekerjaan BAST ditandatangani. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat perintah pembayaran kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM. D. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Poin 19, penyelesaian perselisihan. PPK dan penyedia berkewajiban untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan perselisihan sengketa, arbitrase atau pengadilan negeri. Poin 20, larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak ada satupun personel satuan pekerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Demikian berita acara hasil pengadaan langsung dan juga formulir surat perintah kerja yang telah saya buat selaku PPK dalam pelatihan PPK tipe C. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.